Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Farhan Majid Fradana dengan NIM 23052113 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah proyek akhir saya yang berjudul Inovasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Nah, pembahasan pertama kita mulai dari pembaharuan pendidikan. Yang pertama itu ada SD Pamong. Proyek ini merupakan pendidikan bersama antara pemerintah Indonesia dan Biotek, lembaga yang didirikan oleh Lembaga Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara. Proyek ini dikenal dengan istilah IMPACT, Instruction of Management by Parent Community and Teachers. Nah, PAMONG merupakan singkatan dari pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Nah, adapun tujuan dari PAMONG ini sendiri, yang pertama, membantu anak-anak yang tidak sepenuhnya dapat mengikuti pendidikan atau siswa yang DO atau drop out. Yang kedua, membantu anak yang tidak dapat terikat oleh tempat dan waktu dalam belajar. Oleh karena itu, belajar dapat sambil mengembalakan ternak bagi para peternak yang ada di kampung. Yang ketiga, mengurangi penggunaan tenaga guru sehingga rasio guru terhadap murid dapat mencapai 1:200. Yang keempat, meningkatkan pemerataan kesempatan belajar dengan pembiayaan yang sedikit dapat ditampung sebanyak mungkin siswa. Nah, proyek eksperimentasi itu berakhir pada 1976. Sistem penyampaian yang digunakan dalam pemakaian modul. Setiap anak dapat mengambil modul di pusat pendidikan masyarakat. Jadi, sistem PAMONG ini, anak siswa dapat belajar sendiri dengan bimbingan tutor atau anggota masyarakat serta bimbingan orang tua. Pengajaran yang diberikan memperhatikan kesanggupan anak. Pengelolaan dari pengalaman yang diperoleh, terutama sumber lain ya. Di sini catatannya bukan guru. Kegiatan belajar tidak memerlukan gedung sekolah. Yang kedua itu ada SD kecil. Realisasi dari Undang-Undang Wajib Belajar dan Pemerataan Pendidikan Anak-anak usia 7-12 tahun, terutama bagi daerah-daerah terpencil. Pemerintah telah melaksanakan SD kecil dan sistem guru kunjung. SD kecil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kelas yang ada sedikit lebih kecil dari SD biasa. Biasanya itu hanya 3 kelas. Yang kedua, jumlah murid lebih kecil. Hanya kisaran 20-30 orang. Yang ketiga, jumlah guru lebih kecil dari guru SD biasanya. Biasanya sudah ada 3 orang, itu pun sudah termasuk dengan kepala sekolahnya. Yang keempat, belajar meliputi mandiri. Jika jumlah kelas yang ada meliputi jumlah guru yang mengajar, dari satu kelas misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kelima, kurikulum SD kecil sama dengan SD biasa. Yang keenam, pelaksanaan SD kecil sudah terlaksana di sekitaran di Pulauan Kalimantan. Yang ketujuh, murid yang pandai biasanya dijadikan tutor untuk mengajar murid-murid lainnya. Yang ketiga itu ada SMP terbuka. SMP terbuka adalah sekolah menengah umum tingkat pertama yang sebagian kegiatan belajarnya diselenggarakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pelajaran melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid. Adapun latar belakang hadirnya SMPT sebagai berikut. Yang pertama itu kekurangan fasilitas pendidikan dan tempat belajar. Yang kedua, tenaga pendidikan yang tidak cukup. Yang ketiga, memperluas kesempatan belajar dalam rangka pemerataan pendidikan. Yang keempat, menanggulangi anak terlantar bagi anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Adapun ciri-ciri SMP terbuka yaitu 1. Terbuka bagi siswa tanpa pembatasan umur, tanpa syarat-syarat akademik. Yang kedua, terbuka dalam memilih program belajar untuk mencapai ijazah formal bersifat praktis, insidental, dan perorangan. Yang ketiga, terbuka dalam proses belajar mengajar, yaitu tidak selalu dilaksanakan ruang kelas secara tatap muka, akan tetapi juga melewati media seperti radio, media cetak, kaset slide, model, dan gambar-gambar. Yang keempat, terbuka dalam keluar masuk kelas sekolah sesuai dengan waktu yang tersedia oleh siswa. Yang kelima, terbuka dalam pengelolaan sekolah. Nah, evaluasi kemajuan belajar yang dilakukan SMPT ini secara teratur dan harus diikuti oleh setiap siswa. Rapor siswa disampaikan setiap semester pada orang tua ataupun walinya. Di samping itu, siswa diwajibkan mengikuti ujian akhir nasional yang diadakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Proyek perintis sekolah pembangunan. Pada mulanya,
Proyek itu dimaksudkan untuk mencoba membentuk sistem sekolah yang konferensif dengan nama Sekolah Pembangunan. Kerangka sistem ini digariskan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor D172 Tahun 1974. Dalam surat itu terdapat beberapa keputusan yang menyangkut relevansi sekolah dengan sekolah kebutuhan masyarakat, yaitu yang satu, adanya integrasi antara sekolah dan masyarakat serta pembangunan. Yang kedua, sekolah menghasilkan tenaga pendidik sehingga dapat merupakan tenaga kerja yang produktif. Yang ketiga, sekolah menghasilkan manusia terdidik dengan pengertian kesadaran ekologi, baik lingkungan sosial, fisik, maupun biologis. Yang kelima, sekolah menciptakan keseimbangan fisik, emosional, intelektual, kultural, dan spiritual. Nah, selanjutnya itu ada universitas terbuka. Universitas terbuka atau dikenal dengan UT merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan sistem belajar jarak jauh. Tujuan utamanya itu apa? Yaitu meningkatkan partisipasi perguruan tinggi dari 5% naik rasionya menjadi 8,2%. Dihitung dari populasi penduduk umur 19 sampai 24 tahun. Nah, pelayanan pendidikan oleh UT akan diselenggarakan melalui penggunaan paket modal belajar sehingga dan dapat mencapai sasaran mahasiswa dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pelayanan perguruan tinggi biasa. Nah, dengan demikian, kebijakan dan pemerintah untuk meningkatkan daya tampung perguruan. Selanjutnya itu ada pendidikan pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk arti dalam mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran dan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Nah, tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat, atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan melalui kaula atau abdi masyarakat. Selanjutnya, inovasi dalam pendekatan pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada belajar tuntas. Belajar tuntas adalah suatu cara dalam proses belajar yang menuntut siswa untuk menguasai materi pelajaran secara tuntas dengan hasil yang memuaskan sesuai dengan kemampuan siswa. Dengan demikian, ada kemungkinan siswa dapat menamatkan sekolah lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Yang kedua ada cara belajar siswa aktif. Cara belajar siswa aktif (CBSA) adalah suatu cara atau usaha mempertinggi atau mengoptimalisasikan kegiatan siswa dalam proses belajar. Dengan demikian, CBSA menuntut keaktifan belajar siswa yang optimal, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal pula. Nah, ketiga itu ada keterampilan proses. Keterampilan proses adalah suatu pendekatan yang mengacu kepada bagaimana siswa belajar dan apa yang ia pelajari. Pada dasarnya, keterampilan proses sama dengan CBSA, karena dalam pelaksanaan menuntut siswa agar aktif. Namun, ditekankan pada proses berpikir sendiri dengan keterampilan masing-masing siswa. Yang paling penting, bagaimana proses untuk mencapai tujuan itu dilakukan oleh siswa terlepas dari hasil yang diperoleh. Selanjutnya, ada beberapa inovasi yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, seperti dengan menggunakan video pembelajaran atau aplikasi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek dapat membantu siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan mengembangkan keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat sekarang ini. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif yang penting dalam kehidupan nyata. Yang keempat, pembelajaran berbasis teknologi. Mengintegrasi teknologi yang canggih seperti pembelajaran daring, platform pembelajaran digital, dan simulasi untuk memperkaya pengalaman belajar. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek. Mengadopsi pendekatan pembelajaran berpusat pada proyek untuk mengembangkan keterampilan praktis dan penerapan pengetahuan dalam situasi nyata. Yang keenam, metode pengajaran interaktif. Menerapkan metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, atau permainan edukatif untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman. Yang ketujuh, kurikulum yang dinamis. Merancang kurikulum yang dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar kerja dan teknologi, sehingga siswa dapat siap menghadapi tantangan masa depan.
Yang kedelapan itu pendidikan hibrida, menyelenggarakan model pembelajaran kombinasi antara pembelajaran langsung dan daring, dan memberikan fleksibilitas kepada siswa memanfaatkan potensi teknologi. Yang kesembilan, pelatihan keterampilan lunak. Fokus pada pengembangan keterampilan lunak seperti kreativitas, komunikasi, dan pemecahan masalah untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja yang dinamis. Yang ke-10, pendekatan personalisasi, menggunakan analisis data dan kecerdasan buatan untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Nah, yang ke-11 ada kolaborasi industri pendidikan, memperkuat kemitraan dengan industri untuk menyelarakan kurikulum dengan kebutuhan industri dan menyediakan kesempatan magang atau proyek kolaboratif. Yang ke-12, evaluasi yang holistik, mengadopsi metode evaluasi yang melibatkan berbagai aspek termasuk keterampilan sosial, emosional, dan kreatif, bukan hanya pengetahuan akademis saja. Yang ke-13, pendidikan inklusif, menerapkan strategi untuk memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua, termasuk penyediaan sumber daya untuk siswa berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya itu manfaat apa sih yang didapat dari inovasi pendidikan? Yang pertama itu peningkatan kualitas pembelajaran. Inovasi membawa metode pengajaran baru dan teknologi canggih meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, motivasi siswa. Pendekatan inovatif dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa, meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Yang ketiga, pengembangan keterampilan pada abad ke-21 ini. Inovasi membantu mengintegrasikan keterampilan seperti pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan pemikiran kritis dalam kurikulum. Yang keempat, aksesibilitas pendidikan. Teknologi dapat membuka akses ke pendidikan bagi individu di berbagai lokasi, mengatasi hambatan geografis. Yang kelima, adaptasi terhadap perkembangan global. Pendidikan inovatif mempersiapkan siswa untuk menghadapi perubahan global dan tuntutan pasar kerja yang berubah cepat. Yang keenam ada efisiensi administratif. Inovasi dalam administrasi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan proses administratif. Yang ketujuh, pemantauan kemajuan siswa. Teknologi dapat digunakan untuk memantau kemajuan siswa secara real, memungkinkan penyesuaian instruksional yang lebih baik. Yang kedelapan, kemungkinan karir dan peluang. Kenapa? Inovasi membuka pintu untuk pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang atau karir kerja kita. Yang kesembilan, penghematan waktu dan biaya. Penggunaan teknologi dapat mengurangi biaya dan waktu dalam penyediaan materi pembelajaran serta memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Yang ke-10, ada pembangunan kearifan teknologi. Inovasi pendidikan membantu siswa memahami dan mengelola teknologi dengan bijak, mengembangkan literasi digital mereka. Selanjutnya itu ada implementasi inovasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu ada pembelajaran daring. Nah, pada zaman COVID meningkatnya penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Yang kedua itu ada kurikulum 2013. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman siswa. Yang ketiga ada pendidikan vokasi. Fokus pada pengembangan keahlian praktis dan keterampilan langsung yang relevan dengan dunia kerja. Yang keempat itu ada literasi digital. Upaya meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan teknologi digital di kalangan guru dan siswa. Yang kelima, inkubator pendidikan. Pembentukan pusat-pusat inovasi dan penelitian untuk merancang dan menguji model pembelajaran baru. Yang keenam itu ada pendidikan karakter. Penekanan dan pembentukan karakter positif dan nilai-nilai moral dalam pendidikan. Yang ketujuh ada pelatihan guru. Program pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru termasuk pemanfaatan teknologi dalam pengajaran. Yang kedelapan itu ada pemberdayaan sekolah. Nah, memberikan otonomi kepada sekolah dalam pengelolaan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kesembilan, pengukuran kinerja pendidikan. Pengembangan sistem evaluasi dan pengukuran kinerja pendidikan untuk meningkatkan akuntabilitas. Yang kesepuluh, ada kolaborasi pendidikan, mendorong kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kesimpulannya,
Pembaruan atau inovasi pendidikan di zaman sekarang ini perlu dilakukan supaya apa? Supaya kita tidak tertinggal dengan pesatnya perkembangan zaman. Sehingga apa pembaharuan terkhusus di dunia pendidikan, para murid bisa mengikuti serta beradaptasi dengan gelombang perkembangan zaman yang sedang tidak terkendali. Dengan harapan inovasi-inovasi yang diterbitkan tersebut bisa diimplementasikan ke ranah pendidikan kita, bisa memunculkan bibit-bibit murid unggul yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik demi mewujudkan generasi Indonesia emas di tahun 2045. Sekian presentasi dari saya. Saya sudahi dengan mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan, karena kesempurnaannya datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.